Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Gusiwaning Andialin Tamba, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 2 dengan NIM 2101011188 dalam mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk adalah teori pendekatan perkembangan dalam belajar yang ditandai anak tumbuh dan berkembang sebagai suatu keseluruhan. Tidak hanya satu dimensi saja yang berkembang dalam suatu waktu tertentu atau sebaliknya, tidak semua dimensi memiliki kecepatan perkembangan yang sama. Teori kecerdasan majemuk ini dikemukakan oleh Howard Gardner yang menjelaskan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan dan dapat menghasilkan produk atau jasa yang berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, teori ini banyak digunakan dan menjadi pijakan dalam proses pembelajaran. Dalam teori ini juga guru tidak terpaku pada satu tipe kecerdasan tertentu dalam mengajar di kelas. Howard Gardner menyusun sebuah konsep dalam teori kecerdasan majemuk, yaitu konsep yang melandasi dan teori kecerdasan majemuk. Howard Gardner melihat kecerdasan sebagai kapabilitas atau kapasitas seseorang untuk memecahkan masalah atau untuk menciptakan sesuatu yang berharga untuk sebuah atau beberapa latar budaya. Gardner menyusun kriteria-kriteria yang disebut sebagai tanda dalam kecerdasan sebagai berikut. Yang pertama, isolasi kemampuan akibat kerusakan otak. Setiap kecerdasan dilaksanakan oleh salah satu bagian otak. Bila bagian dari otak tadi diisolasi atau lumpuh, seperti dalam kasus pasien yang menderita luka otak, harus terbukti bahwa kecerdasan tersebut lenyap. Contoh yang jelas ialah bagaimana suatu kemampuan berbahasa lenyap bila bagian tertentu dari otak seseorang mengalami luka. Jadi kecerdasan harus dibuktikan dengan adanya kemungkinan melalui isolasi terhadap bagian otak tersebut. Yang kedua, keberadaan idiot savant atau orang-orang yang sangat cerdas pada hal tertentu tetapi tidak memahami hal yang lain. Anak-anak autis dan orang-orang yang memiliki kelebihan. Yang ketiga, seperangkat kinerja atau kinerja inti. Setiap kecerdasan memiliki inti dari rangkaian operasinya. Jadi misalnya kecerdasan verbal atau linguistik memiliki inti berupa kemampuan untuk mengolah kata dan berbahasa. Yang keempat, sejarah perkembangan yang jelas yang diikuti dengan seperangkat inti kerja estet yang dapat dijelaskan. Suatu kecerdasan harus memperlihatkan adanya suatu sejarah perkembangan yang dapat dikenali dengan jelas dengan hasil akhir tingkat tinggi. Selanjutnya, yang kelima, sejarah evolusi dan kemungkinan-kemungkinan evolusi. Adanya bekas-bekas dari dalam sejarah umat manusia dan evolusinya mengenai awal kehadiran kecerdasan. Sejarah manusia meninggalkan jejak-jejak kecerdasan-kecerdasan tadi, seperti lukisan gua di Altamira yang menunjukkan kemampuan menggunakan kecerdasan tertentu manusia untuk mengungkapkan makna hidupnya pada masa purbakala sekalipun untuk hal-hal yang penting lainnya. Yang keenam, adanya dukungan dari uji eksperimen psikologis. Yang ketujuh, adanya dukungan dari penemuan psikometrik. Yang kedelapan, keterjemahan sebuah sistem simbol. Kemampuan untuk dikodekan dalam suatu sistem simbol artinya setiap kecerdasan cenderung dapat diungkapkan melalui simbol-simbol tertentu. Setiap cara untuk memahami sesuatu selalu ada pada setiap budaya, tidak peduli kondisi sosioekonomi dan pendidikannya. Walaupun telah berkembang jenis keterampilan pada budaya yang berbeda, namun hadirnya kecerdasan adalah bersifat universal. Dengan kata lain, kecerdasan berakar pada keberadaan spesies manusia itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis kecerdasan menurut teori belajar kecerdasan majemuk. Menurut teori kecerdasan majemuk,
Ada 9 aspek kecerdasan dan indikatornya yang berpotensi untuk dikembangkan oleh setiap orang yang lahir tanpa disertai dengan cacat fisik di otaknya, yaitu yang pertama, kecerdasan gambar atau spasial. Individu yang memiliki tipe kecerdasan biasanya memiliki beberapa ciri berikut ini. Mampu memvisualisasikan fenomena dalam bentuk gambar, gemar menggambar, menyenangi warna dan garis, menyusun balok, dan mampu memberikan arah di mana suatu lokasi berada. Contohnya yaitu orang-orang yang memiliki kecerdasan ini antara lain arsitek, pelukis, desainer interior, dan pilot. Mereka yang termaksud ke dalam tipe ini memiliki kepekaan tajam untuk visual, keseimbangan, warna, garis, bentuk, dan ruang. Selain itu, mereka juga pandai membuat sketsa ide dengan jelas. Yang kedua, kecerdasan interpersonal. Indikatornya adalah mudah bergaul dengan orang lain, senang mencari teman, terlibat dalam kegiatan kelompok, mampu membaca perasaan orang lain melalui nada bicara, gerak tubuh, dan ekspresi wajah, mudah menyelesaikan konflik dengan orang lain. Mereka adalah psikolog, pemimpin, konselor, dan sebagainya. Orang tipe ini biasanya mengerti dan peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Selain itu, mereka juga mampu menjalin kontak mata dengan baik, menghadapi orang lain dengan penuh perhatian, dan mendorong orang lain menyampaikan kisahnya. Selanjutnya yang ketiga, kecerdasan kinestetik atau fisik. Cirinya ada antara lain cepat mempelajari dan menguasai kegiatan yang melibatkan fisik atau motorik, mampu menggunakan seluruh anggota tubuhnya dalam pekerjaan, pemecahan masalah, keterampilan tangan, jari, atau lengan. Mereka cocok untuk berpotensi atau berprofesi sebagai atlet, artis film, penari, dan sebagainya. Orang tipe ini mampu mengekspresikan gagasan atau perasaan. Mereka menyukai olahraga dan berbagai kegiatan yang mengendalikan fisiknya. Selanjutnya yang keempat, kecerdasan verbal bahasa. Dalam kecerdasan ini, ciri-cirinya yaitu mampu mengekspresikan pikirannya secara verbal, mudah mengingat nama atau sesuatu, mampu menulis dengan baik, dan senang bertanya dan berdiskusi. Contoh orang yang memiliki tipe kecerdasan ini adalah para pengajar, intelektual, penulis, dan sebagainya. Orang yang memiliki kecerdasan ini merupakan seseorang yang pandai mengolah kata-kata saat berbicara maupun menulis. Orang tipe ini juga biasanya gemar mengisi TTS, bermain, membaca, dan bisa mengartikan bahasa tulisan dengan jelas. Yang kelima, kecerdasan interpersonal, mengenal diri sendiri. Ciri-cirinya yaitu mudah mengenali perasaan diri, dapat menghayati puisi dan drama, senang bermeditasi, dan pandai bercerita. Contohnya, para penyair, pendongeng, sastrawan, dan sebagainya. Orang tipe ini memiliki kecerdasan pengetahuan akan diri sendiri dan mampu bertindak secara adaptif terhadap pengenalan diri. Yang keenam, kecerdasan musik, yaitu kemampuan sensitif terhadap bunyi dan cepat mempelajari berbagai jenis lagu, musik, serta alat musik. Mereka adalah para komposer, penyanyi, dan para pemain musik. Mereka yang termasuk dalam tipe ini mampu mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk musik dan suara. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan musikal yaitu suka bersiul, mudah berhafal lagu yang baru didengar, menguasai salah satu alat musik tertentu, peka terhadap suara sumbang, dan gemar bekerja sambil bernyanyi. Yang ketujuh, kecerdasan mempelajari alam. Kapasitas untuk cepat mempelajari fenomena alam, mengamati dan membaca kehidupan tumbuh dan binatang, dan gemar terhadap kegiatan penciptaan alam. Mereka adalah para petualang, aktivis lingkungan hidup. Orang yang memiliki kecerdasan ini mampu dan menikmati alam dan menggunakannya secara produktif serta mengembangkan pengetahuannya mengenai alam. Yang kedelapan, kecerdasan logika matematika. Pemilik kecerdasan ini lebih menyukai kegiatan yang berhubungan dengan angka-angka,
mampu menyelesaikan soal-soal hitungan, menyukai puzzle, mampu mengimplementasikan tabel, grafik, atau diagram, senang dengan permainan yang melibatkan strategi, suka beranalisis atau bernalar, dan lain-lain. Tipe kecerdasan ini merupakan kemampuan yang ditandai dengan kecepatan dalam mempelajari angka, pandai mengelompokkan, membuat hipotesis, dan berpikir logis. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial atau spiritual. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang mampu menempatkan diri sendiri. Beberapa contoh pemahaman yang dimiliki oleh kecerdasan ini antara lain tentang kebermaknaan hidup, memiliki pengalaman batin, kehidupan setelah kematian, memahami proses kehidupan yang berbeda-beda pada setiap orang, dan akhir kisah sebuah kehidupan. Kecerdasan ini berfokus terhadap kegiatan filsafat atau keagamaan, serta ditandai oleh kemampuan berpikir secara mendalam tentang makna hidup, menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari keseluruhan yang saling berkaitan, dan sebagainya. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan teori kecerdasan majemuk. Adapun kelebihan-kelebihan dalam teori kecerdasan majemuk antara lain: yang pertama, pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan mempunyai hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensial manusia. Yang ketiga, memberi harapan dan semangat baru, terutama terhadap si pembelajar. Yang keempat, membuka kesempatan pada si pembelajar untuk berpikir kritis dan berpikir terbuka. Yang kelima, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan. Selanjutnya, kelemahan-kelemahan dalam teori belajar kecerdasan majemuk yaitu: yang pertama, memiliki kontroversi terutama dalam pandangan para ahli psikologi tradisional, antara lain mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Yang kedua, bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran secara bersama atau secara massal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasik atau massal. Yang keempat, tenaga pendidik di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktik di dalam kelas, ataupun juga pembelajaran yang melibatkan pembelajaran dewasa, karena sudut pandang kebanyakan orang masih dari sudut pandang tradisional. Selanjutnya, implikasi teori belajar kecerdasan majemuk. Yang pertama itu pengulangan dalam penanaman dan pemahaman konsep. Penanaman dan pemahaman konsep dapat dilakukan melalui berbagai jenis aktivitas di kelas. Misalnya, siswa dengan logis matematis yang kuat biasanya dapat mengerjakan soal pecahan dengan mudah. Sedangkan siswa dengan kecerdasan musikal yang menonjol akan dapat dengan mudah memahami bahwa not seperempat dan not seperdelapan sama-sama diperlukan untuk menghasilkan irama yang tepat. Sehingga guru dapat menggunakan baik latihan soal maupun tepuk tangan dalam menamakan konsep pembelajaran pemecahan. Kedua aktivitas tersebut bila dikerjakan berulang mampu mengakomodasikan kebutuhan siswa dengan kecerdasan logis matematis dan musikal dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, segarkan suasana kelas dengan aktivitas yang bervariasi. Dalam pemahaman konsep, mudah sekali guru untuk fokus pada tujuan sehingga mengabaikan cara yang ditempuh. Dengan demikian, metode pembelajaran yang sama, misalnya dengan menggunakan lembar kerja, seringkali tanpa sengaja digunakan terus-menerus dan berulang. Padahal siswa dapat mengalami kebosanan bila harus mengerjakan lembar kerja sepanjang waktu dan setiap hari. Yang ketiga, pengelolaan kelas yang disesuaikan dengan kecerdasan majemuk siswa. 9 tipe kecerdasan majemuk dalam teori Gardner merupakan 9 peluang guru dalam mengelola kelas. Pengelolaan pengajaran di kelas yang tepat sangat mendukung suksesnya belajar siswa. Misalnya, siswa dengan kemampuan spasial visual yang baik akan mudah belajar suatu konsep melalui gambar. Siswa yang lebih menonjol kemampuan verbal linguistiknya
dapat mempelajari konsep dengan baik melalui membaca dan menulis. Sedangkan diskusi kelas akan sangat membantu siswa dengan kecerdasan interpersonal yang kuat. Yang keempat, integrasi penilaian dan penilaian yang majemuk. Pengukuran keberhasilan belajar siswa dapat dilalui dengan berbagai metode. Lebih baik lagi bila metode tersebut mampu mencerminkan kecerdasan majemuk siswa seperti tes tulis, tes lisan, karya seni, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu siswa SMK mendapat tugas untuk merakit sebuah mesin lengkap dengan buku manual cara kerja mesin tersebut. Pembuatan mesin itu merupakan wujud dari kecerdasan kinestetik jasmaninya, sedangkan penyusunan diagram dan instruksi pada buku manual menunjukkan kecerdasan verbal, linguistik, dan spasial visualnya. Demikian materi dan penjelasan-penjelasan yang dapat saya berikan. Kiranya lewat video ini kita bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru. Terima kasih, shalom.